Halo semuanya. Halo semuanya. Halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, aku akan memaparkan hasil project based learning yang kami lakukan pada GrowLab, yakni sebuah perusahaan yang fokus membantu UMKM, khususnya penjual online shop untuk mengoptimalkan bisnisnya di marketplace atau e-commerce. Nah, dalam video ini, saya beserta teman-teman kelompok akan menjelaskan identifikasi masalah, analisis yang berdasarkan dengan teori manajemen pemasaran jasa, hingga prioritas masalah yang perlu akan segera terselesaikan. GrowLab ini sendiri berdiri pada tahun 2023 dan resmi berbadan hukum PT pada bulan Juli tahun 2024. Perusahaan ini hadir sebagai partner strategis bagi UMKM dengan layanan optimasi marketplace seperti manajemen iklan, pengelolaan campaign, promosi, voucher, flash sale, hingga customer relationship management. Dalam proyek ini, saya dan teman-teman melakukan wawancara mendalam dengan pihak GrowLab. Data yang diperoleh kemudian kami hubungkan dengan teori manajemen pemasaran jasa seperti service quality atau serve qual. Selain itu, service encounter dan juga customer satisfaction dan beserta customer relation management. Perkenalkan, aku Nabilah Raka Gania dengan NIM 123. Nah, dari hasil wawancara ditemukan beberapa isu penting nih. Yang pertama ada brand trust and customer satisfaction. Jadi di sini terdapat komplain dari klien karena hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi. GrowLab ini sendiri menargetkan 95% kepuasan, namun tidak semuanya klien itu puas. Nah, akhirnya timbullah ketergantungan tinggi pada satu figur, yaitu Oraldo Emeraldi yang beresiko terhadap reputasi perusahaan, yang dimana Kak Oraldo ini sendiri adalah seorang entrepreneur dan juga seorang influencer edukasi bisnis. Lalu yang kedua adalah loyalitas pelanggan, di mana komunikasi rutin sudah dijaga melalui monthly meeting dan apresiasi melalui hampers. Namun jumlah tim yang sedikit membuat beberapa klien merasa tidak diprioritaskan, sehingga loyalitas itu bisa terganggu. Lalu yang ketiga adalah efektivitas promosi digital. Jadi promosi di sini itu masih sangat-sangat bergantung pada personal branding Kak Aldo, dan belum ada tim marketing internal yang solid untuk memperluas awareness melalui kanal atau channel lain. Lalu ada cash flow dan skema pembayaran. Nah, di sini sistem pembayaran di akhir memang menjadi USP atau unique selling point dari GrowLab. Nah, tapi USP dari PT GrowLab ini sendiri menimbulkan resiko arus kas seperti telat bayar bahkan tidak bayar sama sekali. Nah, yang terakhir ada operasional dan edukasi klien. Jadi banyak sekali klien yang belum siap dengan perubahan setelah bisnis mereka itu berkembang. Sehingga GrowLab ini perlu mengedukasi mereka, dan ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi GrowLab. Nah, selanjutnya adalah permasalahan yang muncul berkaitan erat dengan serve qual, terutama dimensi reliability, responsiveness, dan assurance, di mana keluhan klien itu menunjukkan adanya gap antara ekspektasi dan persepsi layanan, sesuai dengan gap 5 pada model Parasuraman. Nah, ketergantungan pada satu figur, yakni Kak Aldo, melemahkan assurance perusahaan karena brand trust dibangun pada individu, bukan pada keseluruhan sistem GrowLab ini sendiri. Nah, selanjutnya, sistem pembayaran di akhir tadi mempengaruhi reliability layanan karena cash flow yang menentukan keberlanjutan operasional. Lalu yang terakhir, kapasitas tim yang terbatas dan edukasi klien yang belum sistematis menunjukkan kurangnya penerapan customer relationship management secara menyeluruh. Nah, berdasarkan temuan dan teori, masalah yang paling signifikan
bagi keberlangsungan Grow Lab adalah yang pertama adalah resiko cash flow akibat skema pembayaran di akhir. Dan yang kedua adalah ketergantungan tinggi pada satu figur, yakni influencer Kak Aldo. Dan yang ketiga adalah kapasitas tim yang terbatas. Nah, ketiga masalah ini berdampak langsung pada kualitas layanan, kepuasan, dan loyalitas pelanggan. Sehingga, untuk menjawab tantangan tersebut, prioritas masalah yang perlu diselesaikan adalah kita pertama-tama harus memperbaiki skema pembayaran. Nah, Grow Lab ini sendiri menerapkan sistem down payment atau milestone payment agar cash flow itu terjaga. Nah, selanjutnya yang kedua adalah kita dapat mengurangi ketergantungan pada satu figur dengan cara mendokumentasikan SOP layanan merekrut dan melatih tim baru. Serta kita juga bisa membangun branding perusahaan yang independen dari personal branding. Lalu, kita dapat menerapkan Customer Relationship Management atau CRM sederhana dan standar KPI agar kinerja layanan itu bisa diukur, transparan, dan terkontrol. Lalu, kita juga dapat memperkuat tim pemasaran internal dan mendiversifikasikan kanal atau channel promosi supaya akuisisi klien itu jadi lebih stabil. Kita juga bisa menyusun modul edukasi nih buat klien agar mindset dan operasional mereka itu siap menghadapi skala bisnis yang lebih besar. Jadi dengan prioritas masalah yang jelas dan solusi yang terukur, Grow Lab ini dapat memperkuat posisi sebagai partner strategis UMKM dan meningkatkan kualitas layanan secara berkelanjutan. Nah, Project Based Learning ini menunjukkan pentingnya pendekatan berbasis data dan teori manajemen pemasaran jasa untuk memecahkan masalah nyata di lapangan. Demikian pemaparan saya, semoga bermanfaat dan menjadi referensi bagi pengembangan strategi layanan jasa yang lebih berkelanjutan. Terima kasih. Perkenalkan, aku Windy Astuti dengan NIM 024. Di video kali ini, saya akan membahas hasil wawancara dengan salah satu customer dari Grow Lab, yaitu Kak Nixon. Nah, di tahap ini kita masuk ke analisis masalah dan validasi. Jadi, saya akan coba jelasin dengan bahasa sederhana ya, supaya lebih mudah untuk dipahami. Jadi, Kak Nixon ini sudah lama terjun di dunia marketplace dan memutuskan untuk memakai jasa Grow Lab sejak awal bisnisnya. Nah, dari wawancara, Kak Nixon banyak sekali cerita tentang pengalaman positifnya. Tapi ada juga beberapa kendala yang bisa jadi bahan evaluasi untuk Grow Lab nih. Contohnya, pertama, pernah ada kesalahan input harga produk yang aslinya Rp5.600 menjadi Rp56 juta. Lumayan bikin kaget ya. Kedua, transparansi laporan sebenarnya sudah ada, tapi penyampaiannya masih agak teknis, banyak istilah-istilah yang kurang dimengerti oleh customer. Jadi Kak Nixon merasa butuh penjelasan yang lebih sederhana biar gampang dipahami. Dan yang ketiga, komunikasi internal di grup WhatsApp belum rapi. Kadang customer bingung harus chat ke siapa karena nggak ada pembeda jelas antara staff Grow Lab dan customer lain. Nah, kalau kita kaitkan dengan teori manajemen pemasaran jasa, ada beberapa poin nih yang relevan. Pertama, dari teori service quality. Kesalahan input harga itu berkaitan dengan reliability atau keandalan layanan. Lalu, masalah laporan yang terlalu teknis berkaitan dengan dimensi assurance dan empati. Karena customer butuh penjelasan yang jelas sekaligus disesuaikan dengan tingkat pemahamannya. Kedua, dari sisi customer satisfaction. Ekspektasi Kak Nixon adalah laporan yang transparan sekaligus mudah dipahami. Tapi kenyataannya masih agak ribet tuh. Jadi ada gap yang bisa bikin kepuasan menurun. Ketiga, masalah komunikasi di grup WhatsApp bisa dikaitkan dengan service encounter. Karena interaksi langsung dengan customer harus jelas dan profesional. Dan yang terakhir, dari teori Customer Relationship Management. Edukasi dan komunikasi yang lebih sederhana sebenarnya sangat penting supaya hubungan jangka panjang dengan customer tetap terjaga. Kalau kita lihat, semua masalah ini benar-benar signifikan ya buat Grow Lab. Kesalahan input harga bisa berdampak fatal pada reputasi seller.
Laporan yang terlalu teknis bisa bikin customer bingung atau bahkan ragu untuk lanjut kontrak. Dan komunikasi internal yang kurang rapi bisa menurunkan kesan profesionalitas. Jadi, walaupun secara umum GrowLab sudah sangat membantu, masalah-masalah ini tetap perlu diperhatikan. Jadi, prioritas masalah yang perlu GrowLab perbaiki menurut analisis ini adalah 1. Reliability layanan biar nggak ada kesalahan input lagi. 2. Cara komunikasi laporan supaya lebih sederhana dan mudah dipahami customer. 3. Perbaikan sistem komunikasi internal biar customer merasa lebih nyaman. Dengan perbaikan di 3 hal ini, GrowLab bisa semakin kuat dalam menjaga kepuasan dan loyalitas pelanggannya. Sekian analisis dari saya, semoga bisa memberi gambaran yang jelas tentang masalah dan prioritas perbaikan di GrowLab. Kenalkan, nama saya Keisha Adalia Saleh dengan NIM 057. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil wawancara dengan salah satu klien dari GrowLab, yaitu Kak Karina. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, kami menemukan 4 kelompok masalah utama, yaitu yang pertama, respon dan kecepatan komunikasi yang terkadang mengalami slow respon. Lalu kedua itu ada kebutuhan onboarding dan pelatihan fitur marketplace bagi klien baru. Yang ketiga ada tantangan skalabilitas layanan dan alokasi sumber daya internal. Dan yang terakhir ada kebutuhan standarisasi laporan dan transparansi hasil optimasi. Dari keempat masalah ini, kami memvalidasi menggunakan teori service quality dan customer satisfaction. Hasilnya menunjukkan bahwa kecepatan komunikasi dan onboarding klien baru memiliki dampak paling langsung terhadap kepuasan serta retensi pelanggan. Sementara itu, masalah skalabilitas, layanan, dan standarisasi laporan lebih bersifat pendukung atau berjangka menengah. Berdasarkan analisis yang telah kami lakukan, kami menyusun 4 prioritas masalah yang perlu segera ditangani oleh PT GrowLab. Yang prioritas pertama adalah perbaikan respon dan kecepatan komunikasi. Karena aspek ini berulang kali disebut oleh klien dari GrowLab sebagai kendala utama dan secara langsung mempengaruhi tingkat kepuasan serta potensi kehilangan klien. Solusi yang dapat dilakukan antara lain dengan penetapan standar waktu respon atau SLA, penerapan sistem auto-reply, penggunaan sistem ticketing untuk mengatur antrean pertanyaan, serta pemantauan KPI waktu respon secara berkala. Prioritas yang kedua adalah penguatan onboarding dan pengembangan self-service knowledge base. Hal ini penting untuk mempercepat pemahaman klien baru terhadap fitur marketplace sehingga mereka dapat segera merasakan manfaat layanan dari PT GrowLab. Solusi yang diusulkan meliputi pembuatan video panduan praktis, penyusunan checklist onboarding yang sistematis, dan personalisasi materi pembelajaran melalui CRM. Terus, yang prioritas yang ketiga ada peningkatan skalabilitas layanan dan segmentasi klien. Masalah ini menjadi akar penyebab lambatnya respon ketika jumlah klien terus bertambah. Solusi yang dapat ditempuh meliputi analisis rasio staff terhadap jumlah klien, penerapan sistem prioritas bagi klien bernilai tinggi, serta penyediaan sistem booking sesi konsultasi agar layanan lebih terjadwal dan merata. Terakhir, ada prioritas tambahan yang juga penting untuk meningkatkan kepercayaan adalah standarisasi reporting dan transparansi KPI. Upaya ini dapat dilakukan dengan menyusun template laporan bulanan yang konsisten, menyertakan ringkasan insight yang mudah dipahami, terus memberikan action plan yang jelas untuk setiap klien dari PT GrowLab. Dengan keempat prioritas ini, diharapkan PT GrowLab mampu memperkuat kualitas layanannya, meningkatkan kepuasan pelanggan, serta mendukung pertumbuhan jangka panjang secara berkelanjutan. Dengan menjalankan prioritas-prioritas ini, GrowLab diharapkan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, mengurangi potensi kehilangan klien, mengoptimalkan efisiensi operasional, serta memperkuat citra profesional di mata UMKM. Demikian paparan saya mengenai analisis prioritas masalah dan solusi perbaikan layanan PT GrowLab. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Bye. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Resta Ambela Noviandira Dahlan dengan NIM 022. Di video Project Based Learning tahap 2 ini,
aku akan membahas hasil analisis dari wawancara bersama salah satu klien Grow Lab, yaitu Kak Richard. Di tahap ini kita nggak cuma observasi aja kayak sebelumnya nih, tapi udah masuk ke bagian analisis dan validasi masalah. Jadi yuk langsung kita bahas bareng. Jadi Kak Richard ini baru sekitar 1 tahunan jualan di marketplace dan mulai tertarik ke dunia marketplace setelah bergabung di komunitas UMKM. Nah, di situ beliau ketemu Mas Aldo dari Grow Lab. Terus lanjut ikut klub bisnis nih. Dan akhirnya tertarik pakai jasa Grow Lab buat bantu optimasi tokonya. Lalu masalah yang dihadapi Kak Richard tuh apa sih? Jadi kayak sama kayak seller pemula pada umumnya, Kak Richard itu awalnya mengalami beberapa kesulitan, mulai dari iklan yang boncos, bingung mau daftar campaign, sampai kurang paham strategi promosi di marketplace, guys. Nah, setelah kerjasama dengan Grow Lab, beliau itu ngerasa sangat terbantu banget nih, tapi tentu aja gak lepas juga dari beberapa kendala. Misalnya pernah ada kesalahan setting harga campaign yang terlalu rendah. Jadi untungnya tim Grow Lab itu langsung tanggap dan kasih solusi. Selain itu, dari sisi transparansi dan komunikasi, Kak Richard itu bilang Grow Lab itu udah oke banget gitu, dan informasinya dari segi informasinya itu udah jelas, tapi tetap ada harapan agar edukasi digital tuh lebih ditingkatkan karena masih banyak istilah teknis yang membingungkan. Nah, kalau kita menghubungi ke teori manajemen pemasaran jasa nih, itu tuh ada beberapa poin menarik nih. Jadi pertama, dari service quality-nya, aspek reliability-nya agak terganggu karena pernah ada kesalahan input harga campaign gitu. Tapi responsif dari tim Grow Lab ini dinilai bagus karena langsung kasih solusi. Lalu dari sudut pandang customer satisfaction, Kak Richard itu sangat puas karena hasilnya nyata. Terus omsetnya naik 2 kali lipat dan iklan jadi jauh lebih efisien. Lalu dari sisi service encounter-nya, interaksi antar tim Grow Lab dan klien juga positif. Tim mereka komunikatif, ramah, dan selalu suportif. Lalu yang terakhir, dari customer relationship management, Grow Lab itu udah bangun hubungan yang kuat nih. Jadi kayak kuat banget dengan kliennya gitu. Edukasinya, motivasi, dan komunikasi yang intens. Jadi bikin klien tuh merasa didampingi terus. Lalu selanjutnya itu kalau kita validasi permasalahan yang Kak Richard alamin itu memang relevan dan signifikan. Kesalahan teknis kayak setting harga campaign terlalu rendah bisa langsung berdampak pada kerugian. Belum lagi kalau informasi dari Grow Lab terlalu teknis, klien itu bisa kesulitan memahami strategi yang dijalankan. Lalu jadi dari hasil analisis saya ada 3 hal utama nih yang perlu jadi prioritas perbaikan. Yang pertama itu menjaga reliability, terutama untuk hal-hal teknis seperti settingan harga campaign. Lalu yang kedua itu meningkatkan edukasi digital bagi klien pemula supaya mereka tuh makin paham strategi marketplace itu. Lalu yang ketiga itu memastikan bahwa setiap informasi disampaikan secara sederhana dan mudah dipahami, apalagi buat yang baru banget nih di dunia digital. Jadi oke deh, itu tadi hasil analisis wawancara aku bersama Kak Richard. Semoga penjelasan bisa bermanfaat dan kasih insight baru buat teman-teman semua. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih sudah menyimak. Terima kasih semuanya.